warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak kenal sama sosok pejuang langit yang satu ini? Fahmi Bo, aktor dan komedian senior Indonesia yang dikenal panjang karirnya sejak era 90-an ini, kini tampak jauh lebih cerah setelah sekian lama berjuang dengan kondisi kesehatan. Fahmi Bo yang pernah dikenal lewat perannya di sinetron-sinetron seperti Lupus, Tukang Ojek Pengkolan, dan berbagai judul lainnya, kini menyambut hari-harinya dengan senyum, syukur, dan semangat baru meskipun masih dalam proses pemulihan. Pada tahun 2018, Fahmi Bo menderita stroke yang membuatnya sulit berjalan, hingga akhirnya ia vakum dari dunia hiburan. Tak ada penghasilan sampai pada puncaknya ia nggak bisa lagi membayar kontrakan. Namun pertolongan Allah selalu datang pada waktunya. Alhamdulillah. Naik turun kehidupan sudah dirasakan Fahmi. 2 kali menderita penyakit keras sampai sempat berpisah dari istri dan anak. Tapi di balik itu semua ternyata ada hikmah yang luar biasa yang Fahmi petik. Masya Allah Bang ya, sekarang kondisi udah jauh lebih sehat nih. Udah mulai segeran lagi. Alhamdulillah. Kalau badan udah nggak ada yang dirasain, udah seger lah istilahnya. Udah nggak ada keluhan lagi ya cuman sekarang ya? Kelemahannya cuma di kaki aja. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan sekarang ya? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, apalagi sekarang udah ditemani sama istri lagi nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, kondisi ini sangat kontras dengan kondisinya pada beberapa bulan lalu. Tubuhnya yang semula besar dan gempal mendadak berubah. Bobot badannya turun drastis, tulang pipinya menonjol, sampai kelopak matanya jadi sayu. Lantaran menderita sakit komplikasi, mulai dari batu empedu, gangguan tiroid, gula, dan pengeroposan tulang. Pejuang langit, meskipun pengeroposan tulang membuat kaki Fahmi masih sulit untuk digerakkan, namun saat ini ada sang pelipur lara yang hadir kembali dalam hidup Fahmi Bo. Ialah sang istri tercinta Anita Hairiah. Sempat bercerai pada tahun 2020, Anita kini kembali rujuk dan menemani sang suami. Pada saat itu anak-anak yang minta. Oke. Mah tolongin ayah udah nggak bisa apa-apa. Terus yang kedua, ya saya bismillah aja, lillahi ta'ala. Yang dulu-dulu ya sudah, kita sama-sama manusia. Pasti punya salah, punya hilaf. Sudah saya lupain, saya ikhlasin semuanya. Sekarang saya pokoknya fokusnya gimana caranya saya ngerawat beliau dengan ikhlas. Pejuang langit kesulitan merawat sang suami, Anita lakukan semata-mata karena niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, suami adalah jalan terdekat meraih surganya Allah. Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Saya selalu ingatkan ya, jangan lupa sholat 5 waktu. Ayah sekarang lagi sakit, mungkin ini teguran dari Allah. Kemarin ayah mungkin luput, lupa, kurang bersyukur. Tolong sekarang ditambah lagi keimanannya, ibadahnya. Yang penting wajibnya dulu kita jalanin, sunah-sunahnya menyusul. Sebagai seorang istri, Anita selalu menanamkan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Meskipun kondisi Fahmi masih dalam masa pemulihan, Anita selalu mendorong Fahmi untuk terus beribadah dengan kondisi semampunya. Kalau untuk sholat, karena posisi ayah kan dia nggak bisa berdiri dan duduknya di tempat tidur. Kita nggak mungkin berjamaah karena posisinya pasti sama. Kan harusnya kan imam sama makmum ada jedanya di belakangnya gitu kan. Jadi kita sholat masing-masing. Nah begitu udah selesai sholat baru kita berdoa sama-sama untuk kesembuhan ayah. Mintanya supaya bisa kasih rezeki yang halal, bisa beraktivitas lagi. Dari Fahmi Bo kita kembali diingatkan pesan Rasulullah SAW tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum waktu tua, saat sehat sebelum sakit, masa jayamu sebelum fakir, masa luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Tidak hanya hadir sebagai pendamping, namun juga Anita memberikan dukungan yang luar biasa dan ketulusan untuk merawat Fahmi di masa sakitnya.
Jalur langit yang Anita tempuh sangat tidak mudah. Memilih tetap berbakti kepada sang suami di saat kondisinya sedang sakit keras dan tidak bisa bekerja bukan hal yang mudah. Sejak kembalinya sang istri, Fahmi merasakan betul apa arti seorang istri dalam hidup. Fahmi merasakan betul apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Kehadiran Anita kembali di hidup Fahmi menjadi salah satu keberkahan terbesar yang Allah titipkan. Di saat tubuhnya melemah dan hidup terasa runtuh, Anita hadir sebagai penguat, penjaga, sekaligus penenang hati. Tapi di balik itu ada ujian yang juga harus Anita hadapi. Ujian kesabaran, kelelahan, dan tekanan hidup yang datang hampir bersamaan. Tidak semua orang mampu bertahan di posisi itu, namun Anita tetap memilih tinggal, merawat, dan tetap percaya bahwa setiap luka yang ia jalani dengan ikhlas akan Allah balas dengan kemuliaan. Masya Allah. Emosinya masih dia belum stabil. Jadi nggak boleh kesinggung sedikit. Kalau misalnya saya agak keras sedikit ngomong, langsung udah mulai capek ya ngurusinnya. Pasti begitu dia jawabnya. Terus yang kedua, tantangan dari netizen. Jadi kalau misalnya dari live atau dari, pokoknya komen-komen di YouTube atau apa itu, semuanya ngehujat. Saat bercerai dengan Fahmi, warganet sempat menghujat Anita yang dianggap pergi meninggalkan suami di saat sakit berat. Padahal mereka telah bercerai jauh sebelum Fahmi sakit keras. Per tanggal 1 Oktober itu, tanggal 30 September saya resign langsung. Saya ngomong kan. Saya sempat kaget. Kalau ibu, yaudah aku berhenti aja kerja. Biar aku fokus ngurusin kamu, kata dia. Aku selalu berserah diri aja sama Allah. Yang penting kita harus bersyukur, berdoa, berusaha apapun yang bisa kita lakuin gitu kan. Pejuang langit banyak yang harus Fahmi syukuri karena keberkahan yang Allah berikan begitu besar. Ia merasakan seperti mendapatkan kesempatan hidup yang kedua. Karena saat di puncak sakitnya ia sempat menyerah dan pasrah kalau nyawanya harus diambil oleh Allah. Aku bilang, Bu, ayah kayaknya udah nggak ada, udah berasa gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ayah mau ke rumah sakit lagi juga buat apa gitu ke rumah sakit. Aku bilang nanti kalau ayah udah nggak ada umur, ayah minta dimakamin jangan jauh-jauh. Misalnya di luar kota gitu apa di mana. Itu udah ngomongin tentang itu. Ya. Saat itu tuh. Ya kalau misalnya deket, jadi kalian kalau mau ziarah kak ya gampang gitu, nggak susah. Kesempatan inilah yang membuat Fahmi Bo menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lebih dekat, dan bertawakal dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sebelum ada ibu ya, sebelum aku nikah lagi, agak-agak inilah sama agama ya, sama ibadah kurang lah istilahnya. Tapi begitu ibu udah dampingin aku lagi, dan aku sekarang semangat buat giat beribadah. Terutama sholat 5 waktu. Walaupun hanya di kasur. Iya. Walaupun Wudunya kadang juga cuman digayung. wudunya ibu yang ngambilin di gayung ya kan. Kadang kalau misalkan nggak bisa duduk, aku madep mana aja, penting niatnya aja. Ya aku masih dipandu pakai panduan aja ini buku zikir. Sama doa-doa yang zikir pagi petang. Iya, zikir pagi petang ini nih. Membaca zikir pagi petang menjadi jalur langit yang selalu ia amalkan. Dan Fahmi merasakan betul amalan yang kini tak pernah ditinggalkan ini menjadi jalan keluar di saat titik terendahnya. Ya, pada tahun 2025 menjadi ujian yang sangat berat bagi Fahmi. Merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh, terlebih pada bagian kaki. 2 kali berobat tapi hasilnya nggak jelas, nggak diketahui sebab utamanya. Berat badannya jadi turun drastis, tak ada yang bisa ia lakukan kecuali hanya berbaring di tempat tidur. Udah pasrah aja udah. Dan udah sempat berpikir yang enggak lah. Nih kayaknya udah sampai sini nih umur nih gitu kan. Udah sampai gitulah, sempat berpikir gitu. Dan sempat waktu pertama kali ketemu ibu ya aku cuma minta tolong tuntun aku gitu.
Meskipun sampai hari ini Fahmi belum bisa berdiri sempurna, ia menolak menyerah sebagai kepala rumah tangga. Dengan smartphone di tangannya, ia tetap berusaha mencari penghasilan lewat live streaming di media sosial. Dari layar kecil itu, ia menjaga harga diri, semangat hidup, dan tanggung jawabnya. Spill nih. Mbak, sini Mbak, spill tuh Mbak. Ini dia nih kru-krunya Jalur Langit. Masya Allah, tadi juga yang nonton nih rame banget nih Pejuang Langit ya. Iya. Dari sana juga banyak orang bisa tahu update kabarnya Bang Fahmi sekarang ya Bang ya. Iya, ya itu aku juga nih berkat doa teman-teman TikTok lah ya. Didoain tiap aku live, aku didoain waktu aku masih sakit ya, kemarin waktu sakit. Namun parah-parah yang terpuruk-puruknya aku teman-teman TikTok yang banyak doain aku. Jauh sebelum sakit, bahkan sampai hari ini, Fahmi dikenal sebagai sosok yang gak pernah menyerah dalam mencari nafkah untuk anak dan istri. Apapun kerjaannya, ia jalani dengan lapang dada. Saat ada panggilan kerja di dunia hiburan, ia gak gengsi bekerja di warung pecel lele, mencuci piring, membantu masak dengan bayaran sederhana, bahkan kadang hanya makan gratis. Tanpa disadari, Fahmi telah menunaikan amalan yang sangat besar dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Setiap saya sholat tahajud tuh saya minta sama Allah cuma apa? 1, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, sama dikirimkan seseorang untuk istilahnya yang mau mengobati ayah sampai kita tahu tuh penyakitnya apa sih. Pengen taunya itu aja. Pejuang Langit, lantunan doa dalam tahajud Anita sang istri perlahan membuka jalan yang tak disangka. Di saat ikhtiar terasa mentok dan harapan hampir meredup, pertolongan datang dengan cara yang indah. Tak sampai 1 bulan, hadir bantuan pengobatan dari Raffi Ahmad, sahabat sesama artis yang menanggung seluruh biaya perawatan Fahmi. Doa tulus Anita ditambah zikir pagi petang yang tak pernah Fahmi tinggalkan seakan menjadi tali yang menariknya keluar dari ujian yang berat. Masya Allah.